Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas terkait dengan perlunya berjamaah, wajibnya berjamaah. Jadi berjamaah itu adalah satu keharusan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Allah menyuruh kepada kita agar kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan kita berpecah belah. Wabillahi rahimahullah. Dalam bahasa lain adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berarti ormasnya. Jadi sekali lagi kita sering seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu milik ormas, jamaah itu seolah-olah milik ormas, bukan. Jadi kalau ormas sepanjang mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapapun yang mencontoh Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah dan mencontoh para sahabat Rasulullah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadis, Inna bani Israila tafarraqat ala sanataini wa sab'ina millatan wa tafarraqat ummati ala thalathina wa sab'ina millatan kulluhum billah illa millatan wahidatan. Qala man ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Wa fi riwayatin wahidatul bil jannah hiya al-jama'atu. Iya al-jama'atu. Wabillahi rahimakumullah. Sesungguhnya Bani Israel telah pecah menjadi 72 golongan. Banyak amat yang luar biasa. Dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Semuanya mereka masuk neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali hanya satu golongan. Sahabat bertanya, "Qala man ya Rasulullah?" Siapa itu golongan? Rasulullah menjawab, "Qala ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi yang selamat itu adalah golongan yang mengikuti aku, kata Rasulullah, dan para sahabat. Wa
Wa fi riwayatin wahidatun fil jannah, dalam riwayat yang lain satu golongan yang masuk surga. Dia al-jamaah, yaitu jamaah. Jadi berjamaah itu satu keharusan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita perhatikan, golongan itu ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, banyak ya. Sampai 73 golongan. Yang selamat cuma satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlul bidah wal jamaah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dalam kondisi saat ini, seolah-olah ahlus sunnah wal jamaah itu milik satu golongan. Bukan. Siapapun dan ormas manapun, sepanjang mencontoh Rasulullah dan para sahabat, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, siapapun ormas manapun, ormas itu kan buatan kita. Ormas boleh nggak boleh, ya itu kan sarana. Sarana itu dalam Islam tidak pernah beda. Sarana itu tergantung tujuan. Jadi sekali lagi, sarana itu tergantung tujuan. Sarana itu paling netral. Jadi bisa dipakai ibadah, bisa dipakai maksiat. Sarana itu bisa dipakai ibadah, bisa dipakai maksiat. Jadi kalau dipakai ibadah jadi wajib. Kalau dipakai maksiat jadi haram. Seperti naik pesawat sarana. Sarana itu bisa berubah sesuai dengan zamannya. Kalau sarana jangan dikembalikan kepada Rasulullah. Kalau sarana itu tergantung zamannya. Kalau dulu kalau mau hajian itu naik onta, naik kuda, sampai ontanya pun kurus-kurus saking jauh jaraknya. Kalau sekarang naik pesawat. Pesawatnya juga 12 jam sekarang, 18 jam, berapa jam? 9 jam? 9 jam ya? Nah, nanti suatu saat bisa 4 jam, itu tidak mustahil, itu sarana. Sesuaikan dengan zamannya. Jangan ingin naik kuda ya dari sini, naik onta, lama. Itu sarana ya. Jadi sarana tergantung, ini pengeras suara di sarana. Jangan diharamkan pengeras suaranya. Ini sarana. Kalau di zaman Rasulullah itu Bilal naik ke atas karena suaranya kencang supaya kedengaran maksudnya. Sekarang tidak usah naik ke atas, di sini aja suara kedengaran. Itu sarana. Jadi sarana ini bisa dipakai ibadah, bisa dipakai maksiat. Tapi kalau dangdutan yang gitu kan, ini masih sarana juga kan? Jadi maksiat. Senjata itu sarana. Kalau pakai membunuh orang itu haram. Tapi kalau untuk perang di jalan Allah, jadi wajib apa jadi haram? Jadi wajib kan gitu. Itu sarana. Jadi sarana itu sesuaikan dengan zamannya. Kalau dulu perang itu, kalau baca surat Al-Anfal ya, ayat 60 itu, itulah mastata'tum min quwwah wa bi ribatil khairi turhibuna. Surat Al-Anfal ayat 60 itu disebutkan kita harus mempersiapkan semua kekuatan, termasuk kuda-kuda yang ditambah. Kalau sekarang, dulu di zaman itu kuda, di zaman Rasulullah itu memang kuda. Kalau sekarang apa namanya, senjata yang paling canggih itu sarana ya. Di zaman kembali kepada kuda lagi. Kalau kuda buat olahraga bagus, tapi kalau untuk perang janganlah. Panah gitu, memanah itu ya. Itu di zaman Rasulullah memang memanah dengan kuda. Tapi kalau memanah itu olahraga, konsentrasi bagus. Kalau untuk perang ya paling tetap akan oleh orang Yahudi. Ya. Jadi sarana itu selalu berubah. Jadi sekali lagi ya, sesuaikan dengan zamannya. Tapi kalau agama sekali lagi itu harus kembali kepada Rasulullah dan para sahabat. Beda. Kita sering terbalik ya. Agama sesuaikan dengan zamannya. Sarananya ingin kembali ke masa
lalu. Salah. Agama itu yang terbaik itu di zaman Rasulullah. Kalau yang dibawa oleh Rasulullah, karena semua agama itu yang dibawa oleh para nabi itu Islam semua. Tidak ada satu agama pun yang bukan Islam, dan tidak ada satu nabi pun yang tidak Muslim. Tidak ada yang namanya nabi non Muslim, nggak ada. Ya. Semua nabi pasti Muslim, dan semua Rasul tugasnya sama, yaitu menyuruh kepada umatnya di zamannya masing-masing sembahlah Allah dan jauhi tagut, kan gitu. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Quran surat 16 ya, ayat 36. Surat 16 ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus orang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Sudah cukup. Terima kasih Saudara Ahmad. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul. Jadi Allah itu tidak pernah zalim. Setiap umat itu pasti ada Rasulnya. Kalau dulu di India ada umat, pasti ada Rasul. Kalau dulu di Cina sebelum Rasulullah ya, ada umat, ada Rasul. Kalau di Indonesia itu ada umat dulu sebelum Rasulullah Muhammad, pasti ada Rasul. Jadi setiap umat itu ada Rasulnya. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim terhadap manusia. Yang zalim itu manusia sendiri. Makanya kita tidak boleh suuzon kepada Allah. Harus selalu husnuzon. Kita kan terbalik, seolah-olah agama ini adalah para nabi itu tidak beragama Islam sebelum Nabi Muhammad. Seluruh rasul itu sama, menyuruh kepada umatnya sembahlah Allah, jauhi. Itu persatuan itu harus dibangun dari sejak dulu. Makanya masalah akidah itu sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sama. Kalau masalah akidah, sejak Nabi Adam, manusia pertama itu tidak pernah zalim Allah. Manusia pertama itu Nabi. Kenapa Nabi? Supaya bisa ngajar pada anak-anaknya, supaya bisa mengajar kepada anak-anaknya. Makanya Allah tidak pernah zalim itu. Manusia pertama itu Nabi, dan kita harus meyakini Nabi Adam itu Nabi, dan itu manusia pertama. Beliau beragama Islam. Atas Nabi Nuh juga sama, beragama Islam. Semua Nabi, semua Rasul beragama Islam, dan menyuruh kepada umatnya di zamannya masing-masing, sembahlah Allah, jauhi tagut. Tagut itu kalau kata Umar bin Khattab, saya sering ulang-ulang ya, ataupun as-syaitan. Tagut itu adalah setan. Kita benci dengan setan. Ada yang suka dengan setan? Ada yang suka dengan setan? Semua kita ini benci dengan setan. Dasar setan lu, gitu kan? Pakai lu lagi setannya. Dasar setan, saking bencinya. Dasar setan, kan gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan yang tertutup. Tidak pernah setan itu ibadah, sedetik pun tidak pernah setan beribadah. Setan itu pasti selalu maksiat. Jadi kalau namanya setan, mbahnya setan apa? Iblis. Mbahnya setan iblis. Kalau setan itu sifat yang melekat kepada manusia dan pada jin, yang mengikuti karakter iblis, disebut setan. Makanya ada setan manusia, ada setan jin, kan begitu. Ada setan jin, setan
manusia, kan gitu. Ada setan jin dan setan manusia. Yang berbahaya itu setan manusia. Yang paling berbahaya itu setan manusia. Dibandingkan setan jin lebih bahaya setan. Kalau jin kan namanya juga jin. Jin itu tidak pernah nampak. Disebut jin itu karena tidak pernah nampak. Karena diciptakan min dari samu, dari api yang murni. Ya, kalau yang nampak itu adalah manusia. Yang sering berbahaya itu adalah setan manusia. Seperti kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, bukan setannya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 14. Ada kata-kata setan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, kalau kumpul sama-sama orang beriman, apalagi dengan ulama, dengan kiai, mereka mengatakan saya orang beriman, kan gitu. Tapi diteruskan wa idza khalau ila syayatinihim, jika mereka berjumpa dengan setan-setan mereka. Setan itu siapa? Makhluknya siapa? Setan jin apa manusia? Manusia. Kalau di sini setannya setan manusia ini. Jadi setan itu ada jin, ada manusia. Iblis adalah mbahnya setan. Jadi mbahnya setan itu iblis. Jadi wa idza qalu ila syayatin innama nahnu mustahzi'un. Saya bersedekah enggak ngomongnya kan gitu kepada orang-orang, kepada setan itu. Setan di sini adalah para siapa? Setan sini? Setan. Setannya sendiri siapa? Setannya sendiri siapa? Coba lihat. Saya supaya lebih meyakinkan, coba dilihat di Quran. Setannya sendiri siapa? Para pemimpin yang kafir yang benci dengan Islam. Kayak Netanyahu itu setan. Kalau ingin tahu setan sekarang itu seperti Netanyahu itu setan. Setan ya, kan? Setan bukan? Setan bukan? Oh setan. Setan manusia. Wa idza khalau ila syayatin. Nah orang-orang datang ke dia gitu kan. Yang datang itu siapa? Yang datang itu siapa? Mereka ini orang munafik. Orang munafik itu lahiriannya muslim, tapi benci dengan Islam. Jadi gini, kalau orang munafik ini kan cerita orang munafik. Orang munafik itu mencari jalan tengah. Kesana supaya terima, kesini bisa diterima. Bahasa lainnya netral. Ingin diterima oleh semua pihak. Oleh orang beriman ingin diterima, oleh orang kafir juga ingin diterima, kan gitu. Dan kalau ngomong dengan orang kafir, dia mengatakan saya hanya olok-olok saja dengan orang beriman itu. Yang aku beriman hanya saya olok-olok aja. Jadi di sini setan itu adalah manusia. Yang paling berbahaya itu setan manusia. Yang suka mengadu domba itu adalah orang munafik, hati-hati. Jadi perpecahan ini biasanya kalau ada perbedaan itu dalam Islam ada. Sejak zaman Rasulullah sudah ada perbedaan itu. Kalau yang sifatnya ijtihadi, sekali lagi ya, yang sifatnya ijtihadi, jangankan sekarang, di zaman Rasul pun sudah ada perbedaan. Saya contohkan. Kata Rasulullah ini kata Rasulullah,
kalian jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Pesannya satu kan? Jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Sebelum sampai ke Bani Quraidah, ternyata sudah asar. Sebagian ada yang sholat, sebagian tidak sholat, karena ada pesan tadi gitu kan. Jangan sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah. Lantas dua-duanya menghadap kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Pesannya maksudnya supaya segera gitu. Kalau bahasa lain mungkin diusahakan datang itu sebelum sholat asar. Itu kan terkait dengan pengkhianatan Bani Quraidah terhadap perjanjian. Jadi orang-orang Yahudi memang sejak dulu memang khianat. Kalau janji itu kan, coba lihat aja. Udah berapa kali? Apa namanya itu? Perjanjian damai teman catatan sejadah. Yang melanggar siapa? Itu Allah perlihatkan. Memang sampai sekarang, makanya kenapa ada hikmahnya ya. Yang selama ini Hamas dibilang teroris, ternyata yang teroris adalah. Nah, jadi memang terbalik. Kalau organisasi itu kuat, makanya tadi saya katakan berjamaah itu penting. Berjamaah itu penting karena mereka itu berjamaahnya kuat. Orang kafir itu jamaahnya kuat. Maksud kuat itu maksudnya bersatu mereka dalam memerangi umat Islam. Jadi mereka setiap yang berontak terhadap Yahudi teroris. Padahal Yahudi justru yang teroris, gitu kan gitu. Karena harusnya terbalik gitu. Jadi siapapun yang benci kepada Yahudi disebut teroris. Makanya sekarang alhamdulillah ya, Allah perlihatkan dengan 7 Oktober itu hikmahnya banyak. Kasus 7 Oktober itu penyerangan Hamas terhadap Israel ini, itu hikmahnya banyak. Salah satu di antaranya dunia melihat bahwa yang teroris itu adalah Yahudi. Anak kecil aja dibantai, tawanan disiksa, belum tentu salah. Tapi kalau tawanan orang-orang Hamas itu diperlakukan baik, sehingga tidak sedikit di Eropa, di Barat banyak yang masuk Islam. Itu hikmahnya. Jadi secara tidak langsung kemenangan ada di Hamas. Tinggal kita harus mendukung. Jangan kita terjadi perpecahan. Ada yang mendukung Hamas, ada yang menolak Hamas. Jangan, kita semua umat Islam harus mendukung. Jangan terjadi perpecahan. Hamas itu kan, pakai kan. Jelas mereka mau berjuang, mati-matian luar biasa. Jangankan harta, jiwanya pun dipertaruhkan. Kita doa saja enggak. Gunung Nazilah aja berhenti. Pada sepanjang masih ada peperangan itu, Gunung Nazilah jangan berhenti. Gunung Nazilah kan terkait dengan peperangan antara umat Islam, muslimah umat Islam. Nggak usah berhenti, terus saja Gunung Nazilah. Memohon kepada minimal kita berdoa lah. Nah, kalau kita kan tidak mampu untuk berperang, kalau Hamas itu luar biasa. Kita salut sama mereka dengan senjata yang mutakhir dan masih bisa dilawan. Apalagi kalau senjatanya sama ya. Kalau senjatanya sama, saya kira 5 hari habis tuh orang Yahudi. Kalau kesempatan sama, sarananya sama, itu habis 5 hari juga orang Yahudi. Allah sudah memberikan gambaran kepada, kalau kita sih bukan katanya ya, tapi memang orang Yahudi itu kejam. Supaya kita ingat kembali, jangan suka lupa. Kita ini mudah lupa. Orang Yahudi itu orang-orang yang sangat kejam, lebih kejam daripada orang musyrik. Karena Allah la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku. Coba lihat Quran.
Maksud saya lihat Quran itu supaya yakin aja gitu ya. Kalau kata saya kan belum tentu benar. Kalau Quran pasti benar. Kalau ada orang masih ragu dengan Quran, maaf ya, bukan orang beriman. Tapi kalau ragu dengan Jafar nggak apa-apa, ada apa-apanya Jafar. Ya, ragu dengan seseorang itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ragu dengan Quran, hati-hati. Ya. La tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku. Coba ibu-ibu di belakang itu baca lihat Quran surat Al-Maidah ayat 82. Al-Maidah ayat 82, ibu-ibu. Terjemahnya Bu. Al-Maidah ayat 82. Ya, mangga Bu. Terjemahnya aja. Sudah, terima kasih. Pasti kamu akan mendapatkan orang yang paling kejam, orang yang paling bengis, orang yang paling sadis, orang yang paling biadab terhadap orang beriman. Pertama orang Yahudi, yang kedua orang Muslim. Itu kata siapa? Atau kalau itu bukan wahyu, kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak bakal terjadi? Luar biasa. Nabi Muhammad itu umi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sengaja oleh Allah, sengaja. Cerdasnya luar biasa. Karena Nabi, jadi gurunya adalah Rasul Allah sendiri. Gurunya hanya Allah sendiri. Lewat malaikat Jibril, disampaikannya oleh malaikat Jibril. Jadi kata Allah, pasti kamu, pakai pasti ya, pasti kamu akan mendapatkan orang yang paling galak, orang yang paling kejam, orang yang paling bengis terhadap orang beriman. Pertama orang Yahudi. Ini kata siapa? Kalau kata Allah pasti benar. Makanya kan kalau baca Quran, Shadaqallahul Adzim, maha benar firman. Kalau firman Allah tidak ada yang salah. Jangankan firman Allah, hadis pun tidak ada yang salah. Kalau ada hadis yang salah bukan hadis namanya. Kalau ada hadis yang salah bukan hadis namanya gitu. Makanya disebut hadis palsu. Hadis maudhu kan gitu kan? Hadis maudhu, ya bukan hadis. Kalau hadis pasti benar. Oh, hadis pasti benar. Nah, kita ini dalam kondisi seperti ini jangan terjadi perpecahan antar kita. Jadi kalau beda ormas itu biasa-biasa aja. Tapi kita harus bersatu ya, untuk memerangi orang yang benci dengan Islam. Jangan terbalik antar sama kita. Ribut antara sama kita. Kulus subuh tidak kulus subuh. Itu maaf ya. Mau kulus subuh silakan, tidak kulus subuh juga. Tadi juga imamnya kulus subuh itu. Kunut ya tadi ya. Kunut kan? Ini imamnya ada ya. Ya Ustaz. Tadi kunut nggak Ustaz? Kunut itu. Kalau kunut itu kan tulul qiyam. Tul itu artinya panjang, qiyam berdiri, bacaannya panjang. Salat subuh itu sunat kunut, dianjurkan kunut. Pengertian kunut itu bisa tulul qiyam. Tul artinya panjang, qiyam berdiri, panjang berdiri, nangtung panjang itu. Maksudnya bacaannya setelah Fatihah suratnya panjang. Itu namanya kunut. Ada kunut itu dalilnya kuat itu. Yang kedua kunut artinya kunut nazilah terkait dengan musibah umat. Yang ketiga kunut doa. Nah kunut doa itu seperti Allahumma ini biman adai wa afini biman abai wa tawallani biman tawallah seterusnya ya. Itu ikhtilaf ulama, berbeda pendapat ulama. Hadisnya memang lemah. Tapi masih ada hadis gitu. Jadi silakan aja. Tapi itu tadi udah kunut benar.
Filologi yang berdiri yang lama, maksudnya bacaannya panjang. Setelah tidak usah ribut, tidak ada yang membaca doa pun, silahkan aja lah. Jangan diadu domba oleh orang yang memang benci persatuan. Ya. Tapi kalau bid'ah, ya kita harus semuanya tolak. Bahkan kalau kata Huzaifah, ya, Huzaifah ini seorang sahabat yang luar biasa. Pada saat Huzaifah membacakan Quran surah Al-An'am, ya, ayat 162. Al-An'am 162. Al-An'am 162. Sudah ketemu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Satu lima tiga, Pak. Salah Mas. 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Wa ala hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqu bihi la'allakum. Jadi kata Rasulullah, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, maaf ya, ayat 153. Jadi ikutilah, dan inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi Allah nyuruh kepada umatnya, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, itu Rasulullah membuat sebuah garis, ya, garis lurus. Nah, inilah jalan Allah. Lantas Rasulullah membuat jalan ke kiri, ke kanan, jadi banyak. Apa kata Rasulullah? Setiap jalan itu ada setannya. Nah, Huzaifah menafsirkan ayat ini. Huzaifah, ya, saya ngutip dari Huzaifah, ya, bukan saya, pendapat saya bukan. Huzaifah mengatakan al-bidah wasyubhat, perpecahan itu karena banyak melakukan bid'ah dan syubhat. Kalau bid'ah kita harus benci, tapi kalau yang ikhtilaf kita harus legowo, beda, ya. Kan ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah taqiyah, ya. Jadi kalau idhofiyah itu masih khilafiyah, kita harus legowo. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah yang sifatnya ijtihadi, kita harus legowo, jangan terjadi perpecahan. Tapi kalau bid'ah munkarot, kita harus tolak semua. Ya. Contoh bid'ah munkarot, ya, jangan ke kubur minta berkah kepada orang sudah mati. Minta berkah kepada orang sudah mati boleh nggak? Boleh. Justru kita mendoakan orang sudah mati. Kita dianjurkan jarang itu dianjurkan, sangat dianjurkan, supaya kita mengingat kematian, bahwa kita pun akan seperti mereka. Oleh karena itu harus mempersiapkan amal yang akan dibawa, kan gitu. Makanya jaranglah pada makam orang tua. Dan kita mendoakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya dia. Assalamualaikum, mereka mendengar kata Rasulullah, tapi mereka tidak bisa. Jadi kalau ada yang menjawab, tukang bohong gitu. Jadi kalau ada mayatnya, waalaikumsalam gitu kan, nah itu bohong gitu. Oh, dijawab sama dia, bohong gitu. Tapi dia, kata Rasulullah, dia mendengar. Dia mendengar. Makanya kenapa kita doakan?
sekelas Nabi Muhammad saja kita dianjurkan baca sholawat. Sholawat itu artinya, coba kalau setiap sholat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi, semua hamba yang soleh itu kita ini saling berdoa, saling kiri kanan doakan. Bahkan semua orang yang soleh itu Jadi kita kembali tadi, kalau bid'ahnya kita harus benci, bid'ah mengkara itu kita harus benci. Umpamanya sholat harusnya 5 kali sehari semalam, itu sepakat semua ulama, ijma para sahabat. Sekarang tiba-tiba ada orang pemahaman sholat itu cuma wajib 3 kali. Itu bukan perbedaan pendapat, itu rusak, itu batil, itu bid'ah namanya. Paham nggak kira-kira? Ada lagi Nabi, maaf ya, ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi sholatnya tetap 5 waktu. Zakat juga ada 10% bahkan. Hajian juga tetap dia jalankan. Tapi ada pengakuan Nabi setelah Nabi Muslim bukan? Bukan beda pendapat yang begitu. Itu bid'ah itu. Itu maksud bid'ahnya yang begitu. Nabi Muhammad itu Nabi selesai. Justru jangan begini. Itu kan tafsir Ustaz dari surat Al-Ahzab ayat 4. Ayat 40. Maka Nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyina. Coba lihat surat Al-Ahzab ayat 40. Surat 33 ayat 40. Surat 33 ayat 40. Surat 33 ayat 40. Ini yang jadi Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kata-kata khotaman nabiyina kan, dan penutup para nabi. Jadi kalau Quran ayat dengan ayat dengan sunnah. Ya. Dalam sunnahnya begini. Masali wa masalul anbiya'i ka masali rajulin bana bunyanan fa'ahsanahu wa ajmalahu ila mawdi'an di baladin min jawiyatin min jawayahu. Wa ja'alan nasu yatubu nabi wa yajabuna wa yakuna hada hudi'an hadihil labina fa ana labina wa ana khatamun nabiyyin. Jadi khotam itu tafsirnya sama seluruh ulama, ijma sahabat. Kalau sudah sahabat ijma ya, ijma ulama itu yang namanya sahabat, ijma itu sepakat. Kalau ijma ulama, sepakat ulama, namanya ulama itu kalau sudah sepakat tidak pernah sepakat dalam maksiat, pasti benar. Kalau perorangan bisa saja salah. Kalau perorangan bisa saja tidak ada yang mustahil salah. Tapi kalau sudah ijma pasti benar, karena para sahabat termasuk para ulama tidak pernah sepakat dalam maksiat, tidak pernah sepakat dalam salah. Nah, ijma ulama bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir. Sekalipun dia sholat Ustaz, kita harus hargai, walaupun dia mengakui Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Kita harus toleran, nggak bisa. Makanya Buya Hamka ya, ketua MUI pertama di Indonesia itu, begitu ada orang mengakui Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, kata Imam Ahmad, silahkan Anda, kalau ini eksis ajarannya, jangan pakai Islam, jangan pakai embel-embel Islam, itu hak Anda. Tapi kalau pakai Islam, Anda tidak sah. Paham nggak kira-kira? Kita ini memang sengaja dirusak terus. Dulu ada Islam Nusantara gitu kan. Sekarang ada orang benci lagi dengan Habib gitu kan. Ada mulai kan. Oh, Habib dibenci, hati-hati itu. Yang namanya Habib itu kan keturunan, apa itu keturunan Habib. Cuma ada yang benar, ada yang salah. Iya, tidak mustahil. Ada yang nakal, juga ada yang baik gitu kan. Cuma hati-hati. Orang benci Islam itu harus benci dulu dengan syaratnya. Hati-hati ya, jangan dijebak kita. Jangan jebak terjadi perpecahan itu
salah satu di antaranya kita benci, maaf ya. Saya contohkan begini. Alah, Arab. Kita lebih baik daripada Arab, kita hati-hati. Orang menjelekan Islam itu harus dari menjelekan Arab dulu. Kalau sudah berhasil menjelekan Arab, itu tujuannya sukses. Ya. Karena Nabi Muhammad orang Arab. Nabi Muhammad dulu pernah dengar hadisul ifki? Hadisul ifki pernah dengar? Ya Ustaz, hadisul ifki pernah dengar kan? Hadisul ifki pernah dengar ya? Apa? Bohong. Kabar bohong. Bayangkan, Siti Aisyah dituduh zina. Bayangkan, sekelas Siti Aisyah dituduh zina. Sekelas Aisyah, bayangkan. Kenapa dituduh zina? Supaya umat Islam terjadi perpecahan. Nanti kan ada yang pro, ada yang ya wajar aja, bisa saja zina dia kan, itu udah berhasil gitu. Sampai ada seorang, maaf ya, orang anak angkatnya Rasul sampai bilang begini, ya Muhammad, masih banyak perempuan-perempuan yang soleh. Itu sudah berhasil itu. Seharusnya berbaik sangka dengan seorang mukminah yang solehah, gitu kan? Makanya kalau ada orang yang baik-baik difitnah seperti itu tujuannya untuk terjadinya perpecahan, supaya ada pro dan pro kontra. Itu dibuat oleh mereka. Kita jangan terjebak seperti itu. Jadi khotam itu jangan. Ini kan tafsir Ustaz, kan bahasanya ini kan tafsir Ustaz. Tafsirnya sudah disepakati. Khotam itu artinya penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak lagi ada nabi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, Pak ana labina, wa ana labina, dan akulah batu itu, dan akulah penutup para nabi. Jadi kalau bangunan ini sudah bagus ya, sejak Nabi Adam sudah dibangun, tinggal satu batu bata yang kosong. Akulah batu bata itu, kata Rasulullah. Makanya kenapa Nabi Muhammad sebagai penyempurna para nabi. Penyempurna. Setelah itu tidak ada lagi nabi. Makanya kalau ada orang menafsirkan lagi khotam itu bukan nabi terakhir, itu membuat perpecahan. Dan kalau ada pengikutnya yang disebut, itu hati-hati. Itu pengikutnya juga setan juga. Jadi setan itu banyak. Hati-hati. Nah, orang munafik itu main di situ. Makanya orang munafik itu harus diwaspadai. Yang diwaspadai siapa? Bukan Pajapan. Bukan Pajapan tahu apa. Ya. Yang nyuruh waspada itu Allah sendiri. Waspada terhadap mereka. Bukan teman kamu gitu, tapi musuh kamu. Gitu kan begitu? Coba lihat surat Al-Munafikun. Sampai ada surat namanya Al-Munafikun. Ayat 4 coba lihat. Al-Munafikun ayat 4. Surat 63. Surat Al-Munafikun ayat 4. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum al-ayat. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Yang disebut mereka itu siapa? Yang disebut mereka siapa? Orang munafik. Yang disebut mereka itu adalah orang munafik. Kata Allah, orang munafik itu musuh kamu. Allah sendiri bilang musuh orang beriman. Waspadalah terhadap mereka. Makanya mereka itu selalu mengadu domba. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, sengaja dibesar-besarkan. Ya, hati-hati. Padahal beda pendapat itu kalau sifatnya ijtihadi dan sifatnya furu'iyah, yang ijtihadi itu harus legowo. Contoh, zakat profesi, ada yang menerima, ada yang menolak.
Dua-duanya benar, punya dalil. Kalau saya cenderung kepada zakat progres itu ada. Saya cenderung kepada pendapat Syekh Qaradawi. Tapi ada yang berpendapat tidak, tetap nolak. Itu silakan aja. Kita jangan ribut masalah gitu. Yakin kita zakat progres ada, laksanakan. Yang tidak yakin tidak usah, kan gitu. Tidak usah ribut gitu. Itu namanya ikhtilaf ulama. Berbeda pendapat ulama. Jadi beda-beda pendapat seperti itu kita jangan besar-besarkan. Karena itu sebagian kekayaan. Tapi kalau bid'ah beda. Tadi saya katakan. Maaf ya, contoh bid'ah ya. Kurban dengan ayam 100 ekor. Bid'ah enggak? Kurban dengan ayam. Kurban dengan gurame 1 kuintal. Boleh enggak? Nah, itu bid'ah namanya. Bid'ah itu gitu. Nikah gitu ya dengan satu jenis. Boleh enggak? Itu bid'ah itu. Nikah satu jenis itu termasuk bid'ah. Bid'ah munkarat. Nikah satu jenis. Yang penting suka Ustaz. Yang penting sama-sama cinta. Wah, itu hati-hati yang begitu. Itu kan hak-hak asasi seseorang. Kenapa dilarang? Allah sendiri yang melarang. Nikah itu, makanya seluruh ulama sepakat. Nikah itu jenis kelaminnya harus berbeda. Kalau perlu periksa dulu. Sekarang tidak, maaf ya. Sekarang harus diperiksa sama dokter harusnya gitu kan. Atau diperiksa sama calon mertuanya lah. Bener nggak nih laki? Bener nggak nih perempuan kayak gitu? Karena sekarang banyak perempuan ngaku laki ngaku perempuan supaya dinikahkan. Padahal mungkin sudah berhubungan mereka. Hati-hati. Kalau setuju orang tuanya itu maaf ya, setuju dan bid'ah itu. Paham nggak kira-kira? Saya katakan bid'ah itu bid'ah itu harus kita tolak kita tolak. Nikah satu jenis. Nikah itu harus beda jenis supaya punya keturunan. Kalau satu jenis punya keturunan enggak? Nggak bakalan. Sunatullah menolak sunnah, melawan sunnatullah. Nggak bakalan punya keturunan. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, kira-kira punya keturunan nggak? Nggak bakalan. Nikah maaf ya, jumlahnya di atas 5 perempuannya, di atas 5. Saya mau Ustaz kaya, punya kekayaan triliunan, jangankan 5, 10 juga saya sanggup dan saya bisa berbuat adil. Bid'ah bukan itu? Nikah di atas 5. Jumlahnya di atas 5 orang. Bid'ah enggak? Ya bid'ah begitu, itu bid'ah namanya. Enggak Ustaz, saya walaupun 10 orang, jangankan 10 orang, 100 orang juga nafkahin saya sanggup. Karena saya orang kaya, triliunan punya duit saya. Buat apa itu duit? Dan saya akan kasih rumah masing-masing. Anak saya pelihara. Saya apa? Saya akan berbuat adil. Sekalipun adil, kalau jumlahnya di atas 5, itu namanya zina. Dan itu termasuk bid'ah munkarat. Maaf ya, kemarin hajian awal sa'i, karena masih muda pengen 17 kali, 17 putaran. Sah nggak kira-kira hajiannya? Ingin 17 putaran karena masih muda. Kata yang sudah kakek-kakek gitu kan, nenek-nenek, saya mau 1 putaran aja. Padahal disuruhnya berapa kali? 7 kali. Itu bid'ah bukan? Kalau 1 kali bid'ah bukan? Kalau 17 kali sah nggak itu hajiannya? Ya nggak sah. Nggak sah. Nggak sah. Maaf ya, ada orang saya mah nggak mau wukuf pada Arafah. Saya mah nggak mau wukuf di Padang Arafah. Padang Arafah itu nama tempatnya. Saya mah mau di Mekah aja lah, di Masjidil Haram. Terus saja sampai di Masjidil Haram sampai selesai. Sah nggak hajiannya? Ya nggak sah. Wukuf harus di Padang. Wukuf di Kebun Raya sah nggak? Ya nggak sah. Wukuf di mana di Palestina? Ya nggak sah. Wukuf itu di Padang Arafah. Tempatnya deten. Jadi kalau wukufnya di Masjid Al-Falah, yaitu bid'ah ya. Walaupun ketua yayasan minta supaya wukuf tahun ini di Masjid Al-Falah, jangan diikuti itu ketua yayasannya.
ya jangan diikuti gitu. Jadi wukuf kalau ketua yayasan ini maaf ya, kalau ketua yayasan ngajak wukuf di orang lain pada Arafah, kita wukufnya di Masjid Al-Falah, ya biasa tempatnya dia pada Arafah. Nah itu bid'ah namanya, bid'ah itu begitu. Jadi kita kadang-kadang kalau dengar bid'ah itu semacam apa alergi gitu ya. Rasulullah sendiri benci dengan bid'ah, makanya tadi saya katakan Hudzaifah itu mengatakan perpecahan itu salah satu penyebabnya adalah al-bid'ah wa syubhat. Ini kata Hudzaifah. Kata Hudzaifah itu seorang sahabat yang luar biasa. Banyak rahasia-rahasia yang tidak tahu para sahabat yang lain, tapi selalu ditanyakan oleh Hudzaifah. Hudzaifah ini selalu mengetahui tentang hal-hal yang sangat sensitif. Makanya beliau menafsirkan perpecahan itu penyebabnya salah satu di antaranya karena umat Islam banyak melakukan bid'ah dan syubhat. Bahkan ada yang puasa itu bukan bulan Ramadan, tapi ngakunya Muslim. Kan lucu. Puasa itu harus di bulan Ramadan. Yang penting 1 bulan saja, walaupun bukan Ramadan. Nggak bisa begitu. 1 bulan itu di bulan. Jadi kalau ada orang mewajibkan puasa 1 bulan di luar bulan Ramadan, itu bid'ah namanya. Puasanya bagus gitu, ya orangnya sopan-sopan gitu, tapi bukan di bulan Ramadan diwajibkan. Justru di bulan Ramadan tidak diwajibkan. Ada lagi aliran gitu ya, puasa enggak, sholat enggak, zakat ada, ya, zakat ada, infak ada kan aliran begitu. Itu ahli bid'ah. Kita harus yakin ya puasa ada, ya dari bulan Ramadan. Nggak ada yang namanya. Dan puasa itu bulan Ramadan hanya 1 bulan. Kalau ada orang pengen 31 hari, bid'ah enggak? 28 hari gitu di bulan Ramadan, bid'ah enggak? Bid'ah. Kalau nggak 29, 30, itu aja pasti gitu. Kalau nggak 29 benar, 30 juga benar. Yang tidak benar itu 31 gitu, tidak benar. 28 juga nggak benar, itu bid'ah itu namanya. Disuruhnya 1 bulan. Cuma 1 bulan Komariah itu kalau nggak 29, 30. Tidak pernah 31. Tidak pernah juga 28. Jadi kalau ada ngitungnya 28 hari tahunnya, itu tidak benar, bid'ah. Kalau 31 juga bid'ah. Nah itu perpecahan itu dibuat oleh mereka sengaja. Ini kan tafsir Ustaz. Tafsir. Kan ada ya, kalau kita lihat di TV kan, ini tafsir. Tafsir itu baik, ya silakan aja orang menafsirkan, punya hak. Nggak boleh, kita tafsirnya harus tafsir yang maaf ya, yang ditafsirkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh para ulama, baik Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ya. Jadi itu para ulama yang sudah luar biasa. Mereka selalu kembali kepada Quran dan sunnah. Dan kalaupun ada perbedaan antara ulama satu dengan ulama lain, itu dalam menafsirkan, dalam arti ijtihadnya. Sekali lagi ya, bukan karena melakukan bid'ah. Nggak ada ulama melakukan bid'ah, nggak ada. Ulama tidak ada satupun pelaku bid'ah, kecuali ulamaan ya. Beda ya ulama dan ulamaan kan. Saudara kayak apa tuh? Kayak kuda dengan kuda-kudaan beda ya. Kayak kuda dengan kuda-kudaan beda lah. Ulama dengan ulama itu beda. Kalau ulama itu kan al-ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama itu pewaris nabi. Itu ulama. Cuma di kita ulama yang terkenal kan 4 ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Di kita yang terkenal sebetulnya masih banyak, tapi jangan kayak Syiah, kayak Hawari. Lah, lantas kita ngomongin begitu, ya itu ahli bid'ah itu. Jangan kita ikuti, gitu. Jangan diikuti. Ya, nikah mut'ah gitu kan, itu haram nggak? Haram. Kalau kita ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, nikah mut'ah itu hukumnya jangan jadi udah Ustaz kita harus toleran lah, kenapa nikah mut'ah juga nggak usah toleran.
terjadinya perpecahan itu diantaranya toleransinya terlalu berlebihan. Tidak usah ya, maaf ya, ada orang non muslim disuruh masuk ke Masjid Al-Falah, ketua yayasan, maaf ya, jangan ya. Atau orang-orang non muslim disuruh masuk ke gereja, jangan juga ya, ketua yayasan jangan mengizinkan. Demi toleransi non muslim disuruh beribadah di Masjid Al-Falah. Saking ingin hebat dibilang toleransinya, silakan Anda zikir menurut agama Anda di Masjid Al-Falah ya, Al-Falah namanya ya, Al-Falah. Jangan diizinkan, buat apa? Kan Allah sudah menyebutkan lakum dinukum waliyadi. Sudah tegas gitu. Sudah sangat tegas lakum dinukum. Nggak usah ada tafsir lain. Adapun toleransi, kita sangat toleran. Umat Islam itu umat yang paling toleran. Yang tidak toleran itu justru Yahudi. Terbalik. Sekali lagi ya, yang tidak pernah toleran itu Yahudi dan orang-orang Muslim. Coba lihat di Mekah Rasulullah. Ini surat Al-Kafir turunnya di mana? Di Mekah. Umat Islam masih jumlahnya sedikit dan sangat lemah. Tapi orang-orang kafir Quraisy karena bingung gitu melihat Muhammad ini dakwahnya berhasil gitu. Sihir, kalau bahasa mereka, sihirnya luar biasa. Muhammad itu sihirnya luar biasa. Begitu nempel kepada Muhammad, kata orang kafir Quraisy bilangnya Muhammad, kalau sudah nempel dengan Muhammad nggak bisa kembali lagi pada keluarganya. Nempel terus, ya berarti sihirnya luar biasa. Oleh karena itu, kita bagaimana caranya supaya Muhammad itu jangan terlalu banyak ini pengikutnya. Nah, diadakanlah semacam diskusi lah orang kafir Quraisy ini. Ya, ditunjuklah beberapa orang yang pintar ngomong. Di antaranya menyampaikan begini, ya Muhammad, kita ini masih ada hubungan kekerabatan, Anda itu orang baik. Nanti kalau kami sedang beribadah sesuai dengan keyakinan kami, Anda ikut kami. Tapi nanti pada saat Anda juga sedang beribadah sesuai dengan keyakinan Anda, kami akan ikut Anda. Turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum. Kita umat Islam itu maaf ya, pada saat merdeka itu kalau ngomong merdeka ya 98% Muslim. Yang 2% itu non Muslim, itu orang-orang pendatang, penjajah, termasuk bekas-bekas penjajah ya. Non Muslim itu orang-orang asing. Tapi aslinya Arab itu Muslim. Habib itu Muslim ya. Bahkan banyak ikut andil untuk merdeka ya. Nah itu yang 2% itu. Kalau tidak toleran saat merdeka, nggak ada gereja di kebun raya. Saking tolerannya, sekolah-sekolah itu jadi milik mereka. Seharusnya bukan milik mereka, milik negara. Jadi museum seharusnya kan gitu. Tapi kita saking tolerannya gitu, ya udahlah itu urusan. Itu saking tolerannya. Pada saat mayoritas umat Islam itu saat mayoritas pasti toleran. Di Mekah, hijrah ke Madinah. Rasulullah pada saat di Madinah itu, kata Rasulullah, ini kata Rasulullah ya, mulai sekarang barang siapa yang menyakiti orang Yahudi sama dengan menyakiti orang beriman. Bayangkan, berarti dilarang menyakiti orang Yahudi. Ternyata beberapa tahun kemudian orang Yahudi hianat, termasuk tadi Bani Quraidah. Jadi yang hianat itu bukan Nabi Muhammadnya, tapi orang Yahudi. Jadi kalau diperangi itu mereka karena hianat. Jadi kalau umat Islam itu tidak pernah hianat, sekali lagi ya. Yang suka hianat itu orang Yahudi, orang Muslim. Dan dalam Islam tidak pernah yang namanya. Jadi kita tidak boleh mengatakan semua agama itu benar. Kita sebagai orang Muslim yakin Islam agama benar. Tapi bagi mereka silakan meyakini juga agama mereka itu benar, kan begitu. Lakum dinukum waliyadi. Jangan dicampur adukan. Semua agama itu benar, saking tolerannya. Semua agama, ya kalau semua agama benar nggak usah masuk, nggak usah beragama. Orang yang mengatakan semua agama benar itu tidak beragama sebetulnya. Itu untuk adu domba aja supaya terjadi perpecahan. Itu kan tafsir lagi, kacau ya. Jadi mudah-mudahan kita jangan terpancing dan kita sebentar lagi mau pilkada, hati-hati ya. Pilkada, pilihlah yang benar. Adapun kalah menang itu bukan masalah.
kepemihakannya kepada yang benar, ikhtiarnya yang benar. Kan begitu, harusnya begitu kan? Jangan dipisah-pisah. Nggak ada hubungannya antara agama dengan pilkada, pilpres. Ada hubungannya, sangat erat. Saya kutip lagi Imam Ghazali ya. Al-mulku wa dinu tau'amani. Ini kata Imam Ghazali. Coba baca di kitab Al-Bijabul Mudin. Al-mulku wa dinu tau'amani. Kekuasaan dan agama itu kembaran. Kekuasaan dan agama itu kembaran. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kata anak muda, kata Ustaz yang tadi jadi imam itu, agama dan kekuasaan itu ibarat dua mata sisi uang. Ya, jadi kalau dibagi dua itu uang tidak berlaku, walaupun waktu masih utuh. Jadi harus disatukan. Yakin ya? Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Yakin ya? Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Yakin ya? Ini masjid dunia bukan asalnya. Dunia bukan. Anda pakai baju menutup orang itu dunia bukan asalnya. Sekarang Anda telanjang, bisa sholat? Makanya agama tidak akan sempurna tanpa walayati mudin illa bidunya. Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu sangat penting. Kalau kita jadi negara komunis, bayangin nggak kalau penguasanya seorang komunis, kira-kira kita jadi apa? Ketua yayasan walaupun berteriak-teriak dan manfaatnya. Maksudnya bisa saja masjid-masjid semua ditutup. Bisa nggak? Oh bisa. Kalau yang namanya komunis itu benci dengan agama. Agama itu musuh, racun. Jadi komunis itu juga dibawa oleh Yahudi. Yahudi itu hebat. Jadi Yahudi Belanda ini bawa ajaran komunis ke Indonesia. Coba baca sejarah. Hebatnya Yahudi itu sampai komunis pun itu ide komunis, ide Yahudi. Termasuk Syiah pun ide Yahudi. Jadi Yahudi itu memang cerdas untuk mengadu domba sesama muslim. Dan orang yang pertama zaman Rasulullah yang munafik itu, coba lihat perang Tabuk. Baca ya sirah perang Tabuk. Itu 330 orang, 300 orang lebih ya. Itu pasukan yang sudah berangkat tiba-tiba di jalan stop, berhenti. Siapa namanya itu, dipimpin oleh siapa? Perang Tabuk itu pada saat itu orang yang nolak berangkat yang 300 orang lebih itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu orang Yahudi yang masuk Islam. Ternyata jadi orang munafik. Ketahuan munafik dari situ, baru ketahuan itu. Baru ketahuan orang munafik. Hati-hati. Makanya orang munafik itu selalu berikhtiar mengadu domba, terutama dengan sama orang beriman. Hati-hati, jangan sampai kita pecah-pecah ya. Jadi mudah-mudahan pilkada ini menghasilkan pemimpin yang baik. Ya. Kita ikhtiar itu wajib. Menang kalah itu bukan nomor 2, tapi diusahakan menang. Tapi kalau kalah ya sudahlah, takdir. Kalau kalah itu takdir. Ya. Tapi ikhtiarnya wajib. Jangan begini, ikhtiar tidak ikhtiar tetap aja. Nah, jangan pakai tetap aja. Ikhtiar itu hukumnya wajib. Ikhtiar itu hukumnya wajib. Jadi kembali tadi. Bisa orang yang kalau kata bahasa Ustaz Didin Habibudin ya, ini Ustaz Didin Habibudin ya. Kalau bahasa beliau itu orang yang suka ke masjid. Maksudnya suka sholat. Orang yang dekat dengan agama. Jangan yang jauh dengan agama. Kalau eksekutif itu kelebihannya bisa mengeksekusi. Seperti contohnya di Bogor ini LGBT itu luar biasa. DPRD sudah mengajukan supaya keluar aturan itu ya ditandatangan oleh eksekutif. Tapi eksekutifnya tidak mau tantangan gimana? Nggak jalan gitu. Ya,
Jadi jangan begini, ada orang melakukan homoseks ya, yang jadi korban adalah anak SD banyak. Itu cuma gurunya dimutasi aja, bukan dimutasi, harusnya dipecat gitu, dipecat dan diumumkan supaya jelas, jangan orang lain melakukan, harusnya kan begitu. Nah jadi walaupun aturannya bagus, tapi kalau tidak dieksekusi, itu kelemahannya. Pentingnya eksekutif itu diantaranya. Makanya tadi saya katakan agama dan kekuasaan itu kan nggak bisa. Sebagai contoh hadis ya, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adabun. Jika Anda melihat kemungkaran, rubahlah dengan apa? Biyadi, dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau seorang presiden yang melihat tempat-tempat maksiat, tinggal apa? Tangan aja, kepres keputusan presiden. Seluruh Indonesia ini tempat maksiat harus dihentikan. Bisa berhenti nggak? Tugaskan aparat. Tapi kalau Ustaz cuma ngomong di masjid. Tapi kalau tidak bisa begitu, dengan lisan ya Pak. Tidak usah dengan lisan gitu. Lisan aja nggak pecus gitu kan? Dengan hati. Tapi dengan hati itu adalah selama-lamanya. Tapi benci juga udah enggak, maksiat, udah imannya hilang itu. Kan minimal benci tadi. Benci saja imannya. Ada kekuasaan itu sangat penting, kekuasaan itu penting. Jadi kalau ada orang mengatakan kekuasaan tidak penting, harus dipisah, itu sekuler. Dan itu senangnya penjajah begitu. Maka dulu adu domba ya. Ada masjid kaum, masih ingat? Setiap kota kan ada kaumnya. Ada masjid kaum. Itu peliharaan Belanda dulu. Tidak boleh Quran ditafsirkan. Quran boleh dibaca tapi tidak boleh tahu terjemahnya. Pintar Belanda. Udah ibadah aja udah gitu, nggak usah ngerti. Itu pintarnya. Kalau ngerti ngelawan bahaya. Makanya maaf ya, setiap yang ngelawan dulu kepada Belanda itu disebut Wahabi. Wahabi itu asalnya awalnya begitu. Muhammadiyah Wahabi. Arisan Wahabi, Persis Wahabi, karena melawan Belanda. Tapi kalau yang diam kepada Belanda, nah itu dipelihara. Itu dipelihara itu dulu Wahabi itu asalnya begitu. Saya masih ingat, saya anti Wahabi dulu orang tua saya. Orang tua itu saking bencinya dengan Wahabi, itu bahasanya begini, Assalamualaikum bari ngajebi, tahu nggak? Assalamualaikum bari ngajebi, tahu bari ngajebi? Baut, nggak mau begini gitu kan? Orang tua saya masih kuliah di Ciputat saja, Fakultas Syariat tingkat 1, masih diingetin sama orang tua, hati-hati kamu kalau ada imam yang tidak melafadzkan usolli padol dukhri atau batin, itu kalau tidak ngomong begitu berarti dia Wahabi. Jadi Wahabi itu dulu tuh Muhammadiyah. Saya dulu punya guru SD ya, orang Muhammadiyah. Melafadzkan niat itu adalah bid'ah. Saya lapor ke orang tua, wah itu Wahabi. Lawan, saya lawan beneran itu. Tapi setelah saya paham, ternyata aduh dong, hati-hati, maksud saya hati. Memang perpecahan itu kadang-kadang masalah seperti itu ya. Jadi kita sering dijebak ya. Jadi Muhammadiyah dulu Wahabi, Persis Wahabi. Sekarang merembet lagi, Wahabi itu khusus ya. Jadi mudah-mudahan habis ya. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidaklah kita ini sisa-sisa umur ini maaf, karena kita hidup tidak tahu di antara kita kapan yang duluan, ya silakan ya. Dan pasti dijemput dan tidak akan lalai itu malaikat pencabut nyawa itu pasti menjemput kita kapan di mana saja ya. Cuma kita mohon pada Allah husnul khotimah. Mari kita berdoa dulu pada saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur ikhwana mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma wahdud kalimatahum wasadid ramyahum. Allahumma anzil fi qulubihim as-sakinah. Allahumma kun lahum waliyan wa nasira. Allahumma arham mautahum
wasfi jir'ahum wa taqabbal syuhada'ahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.